Dulu saya pernah dipesan sama Romo Yai, kalau mengajarkan Al-Quran jangan pernah meminta bayaran. Jadi alhamdulillah mulai tahun 90 sampai detik ini saya tidak pernah menyuruh orang-orang yang datang ke rumah saya untuk membayar saya sekian atau sekian. Jadi apapun yang saya terima dari mereka itu rezeki dari Allah. Masya Dan Allah. alhamdulillah barokahnya sampai sekarang mereka tidak pernah memberikan saya yang saya tidak puas atau apa. Alhamdulillah saya bersyukur, barokah semuanya. Wah, luar biasa. Hai happy people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Di malam hari ini di studio GF Wedding Service kita udah kedatangan bintang tamu. Bintang tamunya siapa? Nah, aku kasih bocoran sedikit ya happy people yang ada di rumah. Beliau ini terjun di bidang pendidikan dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran. Waduh, gimana nih gitu ya. Yang penasaran happy people di rumah, langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai Haja Lulu Masluhia, betul ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lulu Masluhia. Oke, baik. Happy people yang ada di rumah, saya biasanya kalau manggil Bu Nyai Haja Lulu Masluhia ini, manggilnya Bunda Lulu ya. Nah, jadi nanti biar kita lebih akrab manggilnya Bunda Lulu, boleh ya Bunda ya? Siap. Oke, nah Bunda tadi sudah sedikit kita bahas tentang Bunda Lulu ini terjun di bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritakan nih Bunda kesibukannya memberantas ini seperti apa sih gitu Bunda? Silakan Bunda. Saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga memberantas buta huruf Al-Quran. Wow, Masya Allah. Baik, memberantas buta huruf Al-Quran ya Bunda ya. Oke, nah ngomong-ngomong Bunda nih sekarang kan berarti terjun di bidang mengajarkan Al-Quran begitu ya Bunda. Memangnya kalau boleh tahu Bunda ini sejarah pendidikannya ada hubungannya kah dengan Al-Quran gitu Bunda? Alhamdulillah, saya setelah lulus SD sama orang tua saya dipondokkan di pondok pesantren Nurul Huda, pondok pesantren Al-Quran Nurul Huda. Jadi di pondok itu memang spesialis belajar tentang Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Oh, makanya kok Bunda ini tadi terjunnya di bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran ya. Karena memang Bunda punya sejarah ini tadi, pondoknya, pendidikannya Al-Quran begitu ya Bunda. Baik, Bunda pengen tahu juga profil santrinya Bunda ini dari kalangan siapa aja sih Bunda? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang datang ke rumah saya itu ibu-ibu dan nenek-nenek. Ibu-ibu dan nenek-nenek. Loh, ibu-ibu dan nenek-nenek? Iya, alhamdulillah. Oh, baik. Saya kira tuh masih yang usianya anak-anak gitu, Bunda. Alhamdulillah, anak-anak yang sudah dewasa. Anak-anak yang dan sudah dewasa. Tua. Oke, baik. Jadi ibu-ibu dan nenek-nenek. Iya. Wah, keren sekali ya. Jadi tidak mengenal usia ya, Bunda ya? Iya. Oke, nah Bunda pengen tahu juga, Bunda ini udah berapa lama sih terjun di bidang ini? Maksudnya mengajarkan Al-Quran ini? Awalnya saya pulang dari pesantren itu tahun 90. Jadi itu saya mulai. Tapi bukan langsung ke ibu-ibu. Sasaran saya waktu itu masih anak-anak. Dan ya anak-anak usia sekolah dasar sampai anak-anak sekolah SMA. Oke, baik. Jadi mulai tahun 90 itu ya Bunda mulai ya? Tahun 90 saya mulai. Oke, dimulai untuk yang mengajar anak-anak waktu itu. Kalau yang sama ibu-ibu ini dan nenek-nenek sama yang ibu-ibu sekarang? itu awalnya saya kuliah di UINSA. Ada teman-teman mengajak kita membuat grup untuk mengajar Al-Quran. Jadi bergantian. Ada yang dari luar kota itu kalau libur digantikan saya gitu. Ada yang bisa jam pagi, ada yang bisa jam siang. Itu berlanjut sampai bukan hanya anaknya. Ada yang ketika saya ajarkan itu ibunya menanyakan, "Bu, saya bisa ngaji juga ya?" Oh, gitu. Oke, iya baik. Ini berarti sudah cukup lama dari tahun 90. Berarti kalau dihitung itu udah 75 tahun ya, Bunda? Sudah sangat tua sama teman.
Usia saya sudah Tapi masanya 75 ya. tahun ya Bunda Betul. ya? Enggak ya, berarti udah kalau 90 ke 2022 sekarang ini berarti udah 32 tahun Bunda Lulu terjun di bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran ini. Wah, luar biasa perjuangannya. Pasti banyak ceritanya ya Bunda Lulu ya. Asam manisnya. Oke, nanti kita share bersama-sama ya Bunda di sini ya. Nah, happy people yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan kembali dan silakan Bunda Lulu kita menikmati kopi yang sudah dihidangkan ini. Terima kasih. Kopi apa Monggo, ya? ini adalah produk dari Wong NU Coffee. Oh ya, kalau mau minum beli di mana ya? Kalau mau beli ada di bawah ini nanti Bunda. Gitu. Monggo Bunda, saya dapat yang Robusta Edik. Bunda dapat yang rasa apa? Arabica. Magic. Arabica, iya. Monggo silakan Bunda biar kita segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak sekali Bunda. Seger ya? Iya Bunda. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Ning Zila. Ngobrol asik, seru bareng Ning Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh Wong NU Coffee. Kita masih bersama nih sama Bunda Lulu. Bunda Lulu, boleh ya kita tanya-tanya lagi ngobrol-ngobrol. Sharing pengalamannya Bunda Lulu ke happy people yang ada di rumah. Bunda Lulu tadi kan cerita sekarang terjunnya di bidang pemberantasan korupsi. Salah. Di pemberantasan buta huruf Al-Quran gitu ya Bunda Lulu ya. Betul. Nah, yang bikin saya penasaran banget kok bisa sih Bunda Lulu ini terjun gitu loh di bidang ini gitu. Ceritanya gimana Bunda? Awalnya itu saya mengajar door to door. Oh, door to door. Dan yang saya ajar itu anak-anaknya. Tapi begitu melihat anaknya antusias, ibu-ibunya itu ikut juga. Bunda, gimana kalau saya ikut belajar juga? Sampai ada yang satu rumah itu kakeknya, neneknya, dan ayahnya juga. Jadi ada yang satu rumah itu saya sampai mengajar 8 orang. Masya Allah, baik, luar biasa nih Bunda Lulu ya. Jadi dari situ gitu ya Bunda, akhirnya memutuskan untuk mengajar pemberantasan Al-Quran gitu, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Oke, baik. Jadi dari satu tambah banyak. Baik. Nah Bunda, pasti Bunda juga sudah terjun di bidang ini udah 32 tahun. Pengalamannya Bunda pasti banyak banget dong. Ya, nah boleh dong Bunda diceritain mungkin satu cerita atau 2 cerita gitu ke happy people yang ada di rumah. Pengalamannya Bunda Lulu dalam mengajar pemberantasan buta huruf Al-Quran ini yang tidak pernah terlupakan Bunda. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan ya. Suatu saat itu ada ibu-ibu itu yang belajar ngaji itu menurut saya luar biasa. Jadi begitu belajar gitu ya, belajar Iqra itu kalau nggak salah nggak sampai 1 bulan. Oh begitu. Dia sudah khatam. Wow. Iqra-nya dan berpindah ke Al-Quran. Wow, itu yang luar biasa menurut saya. Iya Bunda. Ada juga beberapa yang subhanallah ya, menurut saya harus ekstra sabar ya. Oh gitu ya Bunda. Kenapa? Karena ketika hari ini saya ajarkan ini A, ini ba, ini ta. 5 menit kemudian dia sudah lupa. Oh begitu ya Bunda. Iya. Jadi diajak A-nya dibaca ba, ta-nya dibaca sa. Ya ada ya namanya orang-orang yang sudah berumur ya barangkali. Jadi tingkat kesulitannya sedikit berbeda. Iya, jadi saya ikut bayangkan nih Bunda, ngajarin mungkin ibu-ibu atau mungkin sudah nenek-nenek gitu ya Bunda. Hari ini apa? Ini ba gitu ya Bunda. Besok udah lupa ya Bunda? Nggak pakai besok. Oh, nggak pakai besok. 5 menit kemudian. Oke, baik. Tapi jadi seru ya Bunda ya, tantangan tersendiri ya. Menurut saya harus ekstra sabar. Oh gitu ya Bunda. Kalau saya mau dicintai mereka semua saya harus ekstra sabar. Oke, baik. Nah ini luar biasa sekali ya. Iqra bisa berapa lama tadi Bunda? Ada yang sampai 1 tahun. Wow. Iqra-nya. Jadi saya ulang lagi, ulang lagi. Ada yang sudah lancar, tapi begitu ketemu A, I, U, ganti lagi. Mungkin ketika mereka sampai huruf harokat fathah, lancar-lancar aja. Tapi ketika ganti harokat I dan U,
mereka itu sudah bingung. Katanya seperti menulis hutang-hutangnya Loh. di bon-bonan. Jadi bingung. Oke, Katanya suka baik. lupa gitu. Mungkin faktor U juga ya. Iya ya Bunda ya. Wah jadi lumayan seru ya Iya. ketika mendengar kalau yang belajar ngaji ini sudah di usia yang dewasa ya Iya, Bunda betul. ya. Karena pasti beda pengalamannya kalau misalnya mengajar di TPQ terutama anak-anak ya Betul. Bunda. Oke baik. Nah itu tadi pengalamannya lucu juga ya Iya, Bunda iya, ya. iya. Nah kira-kira nih kalau Bunda pernah nggak sih ngalami ketika mungkin santrinya mungkin perjuangan santrinya ketika ingin bisa membaca Al-Quran gitu ya Bunda, belum nemu guru yang pas atau gimana gitu kondisinya nggak bisa menemukan kondisi belajar Al-Quran yang nyaman. Nah gimana nih Bunda, ada nggak pengalaman yang seperti itu di Sangat santri-santrinya banyak Bunda? ya. Jadi ketika ada ibu-ibu yang kesulitan melafalkan atau kesulitan mengingat satu huruf dan huruf yang lainnya itu, saya dapat seperti ijazah gitu dulu dari Romo Yai saya, bahwa kita harus sering-sering membacakan Fatihah untuk beliau. Oh gitu. Jadi kita bantu doa agar Allah memberikan keajaiban kepada mereka. Kemudian saya juga ingat pesannya Romo Yai. Jadi kalau kamu punya murid-murid, jangan kamu cari murid yang pintar saja. Jadi murid-murid yang kesulitan mengerti tentang apa yang kita ajarkan itu anugerah buat kita. Kenapa? Karena justru mereka itu yang memberikan pahala lebih banyak buat kita. Karena kita lebih tertantang untuk memberikan ekstra kesabaran. Wah luar biasa nih Bunda Lulu, hebat banget ya perjuangannya. Nah Bunda Lulu tadi saya sempat dengar di profilnya Bunda Lulu ini bahwa santri-santrinya Bunda Lulu ini itu kenapa kok bisa belajar di usia dewasa membaca Al-Qur'annya itu karena waktu kecilnya habis waktunya untuk mencari uang Bunda. Itu gimana tuh Bunda ceritanya? Rata-rata di antara mereka itu adalah putra-putranya anak dari orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka memiliki latar belakang yang hanya lulus SD, yang ada yang nggak sampai lulus SD. Kemudian ketika mereka dewasa dan mereka sudah mampu secara ekonomi, baru dia seperti kehausan bagaimana saya harus lebih dekat kepada Allah, bagaimana caranya saya bisa tahu huruf-huruf Al-Quran itu. Mereka kehausan dan mereka memang mencari orang-orang yang bisa sabar menuntun mereka gitu ya, dan mungkin Allah juga yang menuntun mereka datang kepada saya. Masya Allah. Jadi memang profilnya dulu waktu kecil waktunya dihabiskan dengan mencari uang, sehingga nggak sempat mencari uang ngaji untuk gitu kebutuhan ya, Bunda. keluarga mereka. Kembali lagi di podcast Ning Zila, ngobrol asik, seru bareng Ning Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh kopi kita, setia menemani Wong NU Coffee, dan bintang tamu kita, Bunda Lulu. Nah Bunda, ada nggak cerita yang mengharukan nih Bunda? Kok bisa mungkin santrinya Bunda itu akhirnya menemukan Bunda sebagai sosok yang bisa mengajari membaca Al-Quran nih Bunda. Ada nggak Bunda cerita tersebut? Suatu saat ada seseorang habis kecelakaan ya. Habis kecelakaan, katanya sepedanya itu ketarik berapa meter gitu. Ketarik mobil di depannya berapa meter sehingga dia patah kakinya. Lah, dilalahnya saya nggak bisa jenguk dia waktu itu karena ibu saya di rumah sakit. Lah, ketika ibu saya sudah pulang dan saya sudah leluasa di rumah, saya kunjungi dia. Ketika melihat saya, dia itu langsung merangkak-merangkak dan memeluk saya sambil nangis gitu. Dia ngomong, "Ya Allah Umi, saya ketika sakit saya ingat Umi." Dia bilang gitu. Karena saya ingat waktu itu Umi mengajarkan Al-Quran, sedangkan saya sakit seperti itu, saya merasa akan meninggal nih. Dan saya belum bisa baca Al-Quran. Itu salah satu yang membuat saya tergerak
untuk terus bisa eksis di sini. Karena ternyata masih banyak ibu-ibu yang perlu mungkin bimbingan saya, mungkin kesabaran saya untuk membimbing mereka menjadi lebih bisa membaca Al-Quran dan lebih bisa membuka hatinya untuk lebih dekat kepada Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Bunda. Tentunya banyak perjuangan juga ya Bunda yang sudah dilewati. Dan juga dengar-dengar sekarang ini Bunda membuka majelis taklim di rumah ya Bunda. Alhamdulillah. Kok jadinya membukanya di rumah? Emang kenapa nih Bunda? Iya. Suatu saat sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya itu sudah nggak kuat naik angkutan. Oke. Sekarang kayaknya naik angkot pun juga udah sih. Jadi Bunda, saya udah menyuruh ibu-ibu yang saya ajari secara door to door itu untuk datang ke rumah sesuai dengan jadwal mereka yang 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Saya anjurkan untuk datang ke rumah. Lah, ketika mereka datang ke rumah, tetangga-tetangga saya itu kan pada kepo. Kenapa di rumahnya Umi itu kok selalu ada tamu? Ada 2, 3, 4 orang ke rumahnya. Kan mereka bertanya. Iya. Akhirnya saya tunjukkan, saya kasih tahu bahwa saya sekarang mengajar di rumah. Nah itulah awalnya. Jadi banyak tetangga-tetangga atau orang-orang di sekitar rumah saya itu yang datang ke tempat saya. Seperti itu. Jadilah majelis taklimnya. Majelis taklim apa Bunda namanya? Alhamdulillah namanya Majelis Taklim Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Mudah-mudahan dengan namanya Miftahul Jannah, ibu-ibu yang hadir ke tempat saya ini mereka semua akan menjadi seorang pembuka pintu surga. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Seru banget ngobrolnya ini nggak bosan-bosan ngobrol sama Bunda Lulu. Ya ada aja nih ceritanya. Bunda mau tanya lagi, kan udah 32 tahun ya ngajar. Apalagi sekarang dihadapkan sama santri yang usianya nggak muda lagi gitu ya Bunda ya. Pasti ngajarnya sekarang diajarin nanti lupa gitu. Betul. Bunda Lulu pernah nggak sih jenuh, capek gitu ya, atau kayak males aras-arasen gitu lah ya Bunda kalau orang Jawa bilang mengajari mereka membaca Al-Quran gitu. Pernah nggak Bunda ngerasa kayak gitu? Sangat sering ya, sangat sering apalagi kalau yang dihadapin itu saja gitu ya. Kalau saya lagi jenuh, kalau saya lagi bosan, saya akan bangkit kembali. Karena saya kepingin menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Masya Allah, luar biasa Bunda Lulu. Keren banget ya. Jadi terinspirasi mungkin buat happy people yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Jadi seberapapun ilmu yang kita miliki, alangkah lebih baiknya jika kita mengamalkannya juga ya Bunda. Ya, betul. Ya. Baik. Nah, Bunda Lulu, pertanyaan yang terakhir di segmen ini nih. Kenapa sih kok Bunda Lulu memutuskan mengajar sekarang ini fokusnya itu ke orang-orang dewasa? Kenapa nggak anak-anak gitu Bunda? Sebenarnya itu kan bukan pilihan saya. Gitu, Waktu Bunda. itu pertama kali yang hadir itu juga anak-anak. Mungkin kalau anak-anak itu kan butuh klasikal. Jadi kalau klasikal itu kan butuh teman. Karena yang datang itu 1, 2. Jadi kalau untuk dibuat klasikal, mereka itu kurang. Penangkapannya itu kurang. Lah karena kurang, jadi mereka itu saya ajari klasikalnya itu cuma berapa menit. Padahal harusnya kan 15 menit sebelum privatnya itu mereka harus dapat. Seperti hafalan surat pendek atau doa-doa sehari-hari itu mereka harus dapat. Lah setelah itu karena nggak ada banyak temannya mungkin mereka nggak kerasan. Lah kalau ibu-ibu itu kan beda. Karena memiliki mungkin kita sinkron dengan saling perasaan kita sama. Mungkin juga mereka untuk bercurah-curah hati atau sharing gitu ya. Baik. Jadi mereka cocok. Akhirnya bawa temannya. Akhirnya beberapa, sekarang jadi puluhan. Wah, luar biasa. Jadi jadwalnya saya jadwalkan mulai pagi 8:30 sampai 10:30, sorenya 5:30 sampai 5:30, dan malamnya 6:30 sampai 8:30. Wah luar biasa sekali ya cerita dari Bunda Lulu. Baik, happy people yang ada di rumah, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Kita akan beristirahat sebentar dan silakan Bunda Lulu menikmati kembali kopi dari Wong NU Coffee ini Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edict.
Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Ning Zila, ngobrol asik, seru bareng Ning Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh kopi kita setia menemani Wong NU Coffee dan bintang tamu kita Bunda Lulu. Bunda Lulu masih betah ya sama Ning Zila ya ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah, ternyata menyenangkan ya. Betul. Ngobrol sama Ning Zila asik. Sama, saya juga menyenangkan nih ngobrol sama Bunda Lulu. Bahkan sampai ada banyak juga nih Bunda Lulu yang sebenarnya pengen ngobrol langsung sama Bunda Lulu, tapi pada akhirnya nitip pertanyaan-pertanyaan di DM Instagram milik Wong NU Network Bunda Lulu. Oke, kita bacakan ya Bunda Lulu ya beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini sudah ada yang nanya gini nih Bunda, bisa nggak belajar ngaji untuk kakekku Bunda, katanya gitu. Ini udah kakek-kakek, bisa nggak nih Bunda nih? Sebenarnya bisa banget ya. Cuman kalau untuk kakek-kakek, bapak-bapak atau siapapun yang berjenis kelamin laki-laki, saya mohon ada yang mendampingi. Karena saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada seorang bapak, dia sebagai tentara, dan dia sudah berhaji tahun 2010. Baik. Di hatinya itu ada seperti rasa, menyesal atau rasa gundah gitu. Sudah pergi haji tapi kok saya belum bisa mengaji gitu. Jadi itu yang diceritakan kepada saya, yang kemudian ada beliau menyuruh seseorang untuk mengenalkan saya kepada beliau, dan akhirnya dia belajar kepada saya. Begitu ya Bunda ya. Iya. Kalau biasanya profesinya apa tadi Bunda? Perwira ya? Iya. Kalau perwira itu waktu mungkin itu sudah pensiun dan sudah perwira. Iya. Begitu, baik. Wah luar biasa. Jadi sebenarnya bisa ya Bunda, yang penting ya, mau bisa. Laki-laki usia berapapun, kakek atau tapi harus ada pendampingnya. Ada pendampingnya. Jadi kakek, nenek itu tidak masalah, opa gitu itu juga tidak masalah ya Bunda ya. Tapi kalau opa Korea saya sih mau sih Bunda. Saya juga. Opa Lee Min Ho gitu ya. Terus kemudian yang lagi famous terkenal sekarang mungkin Kim Jae Woo, itu favorit saya sih Bunda. Loh, kok jadi curhat opa-opa Korea? Oke, baik. Nah, Bunda, kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Bunda. Bunda, ini ada yang nanya gini. Lebih suka mengajar anak-anak atau orang dewasa nih, Bunda? Sebenarnya kalau jujur ya, saya suka mengajar anak-anak. Gitu. Kenapa? Di wajah anak-anak itu yang polos, yang ceria. Itu sebenarnya saya juga merasa saya masih muda gitu. Jadi saya lebih bersemangat kalau gitu mengajar anak-anak. Gitu ya. Bukan berarti kalau mengajar ibu-ibu saya nggak semangat. Justru kalau ketemu ibu-ibu, apalagi yang seperasaan gitu ya, yang kita sama-sama memiliki rasa-rasa sharing, sedikit-sedikit ada rasa guyon-guyon gitu, saya juga suka. Gitu ya Cuma Bunda tingkat kesulitan dan tingkat kesabarannya juga berbeda. Gitu ya Bunda ya. Kayaknya kalau sama ibu-ibu rumah tangga gitu ya Bunda ya. Apalagi ibu-ibu yang bekerja kayaknya juga nanti pas ngaji banyak curhatnya kali ya Bunda ya. Saya ngebayangin kalau misalnya saya mau ngaji sama Bunda, habis ngaji terus Bunda sekarang sesi curhat ya gitu. Kayaknya gitu ya Bunda. Memang begitu ya Bunda. Ada salah seorang yang menunggu temannya pulang semua dulu. Gitu Bunda. Jadi dia awal ngajinya, tapi menunggu teman-temannya pulang dulu. Gitu. Memang udah ditarget. Kenapa Bu? Iya Mi, saya ada khusus gitu. Ada yang mau saya omongkan khusus, jadi menunggu dan seperti mengusir gitu. Karena ngomongnya gitu, ya Mi, ada yang mau saya katakan sama Umi, nunggu ibu-ibu yang lain pulang dulu. Gitu ya Bunda ya. Baik, wah luar biasa sekali. Jadi Bunda Lulu ini lebih suka mengajar anak-anak biar kerasa lebih muda. Padahal Bunda Lulu ini udah sangat terlihat jauh lebih muda ya, meskipun sekarang yang diajar ini ibu-ibu ataupun nenek-nenek, kakek-kakek seperti itu. Oke, baik Bunda, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Nah, Bunda, kalau dilihat dari tingkat kesulitannya nih Bunda, mengajar anak-anak sama mengajar dewasa, menurut Bunda lebih sulit mana? Dua-duanya menurut saya memiliki kesulitan yang sama ya. Anak-anak juga ada yang, maaf ya, kalau secara psikologis namanya apa saya sulit, saya nggak tahu.
Ketika saya menemukan anak-anak yang tingkat kesulitannya ini karena mereka ketika diajarin A, menirukan saya A. Iya. Tapi ketika saya suruh baca sendiri A, dia nggak tahu. Oh. Jadi yang dutingnya, yang di duting apa, yang dibaca apa gitu. Gitu ya benar. Ada yang seperti itu. Kecil ini pemirsa. Terus nih Bunda. Lah, kalau untuk ibu-ibu, mereka itu biasanya banyak-banyak minta maaf gitu. Oh gitu. Kalau sudah ada yang sebelum ngaji aja sudah banyak-banyak minta maaf, ini saya sudah ada rasa-rasa apa gitu ya di hati saya itu mungkin apakah ini sulit beneran atau gimana. Ternyata memang kebanyakan yang banyak minta maaf itu yang sulit. Oke. Jadi dia bilang A, ba, ta gitu ya. Iya. Nanti diganti lagi saya duting tetap di tempat yang sama tapi membacanya sudah berbeda. Jadi ya sama-sama ada kesulitannya. Oke, kesulitannya mungkin tingkatnya sama tapi berbeda gitu. Yang dihadapi berbeda. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Bunda ya. Ada juga yang nanya, kira-kira bisakah mengundang Bunda Lulu di di berbagai acara gitu, misalnya mungkin ada majelis taklim lainnya dan lain sebagainya. Kalau saya ada waktu, monggo saja. Nanti kalau memang panjenengan hadir ke rumah saya akan menyesuaikannya dengan waktu saya. Oke, berarti bisa nih happy people yang ada di rumah yang mau mengundang Bunda Lulu mungkin untuk ada beberapa acara atau mau belajar ngaji bareng ya tadi Bunda, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an gitu ya, bisa banget nanti menghubungi Bunda gitu. Untuk nomor teleponnya mungkin nanti bisa menghubungi tim Wong NU Network ya Bunda. Iya, monggo. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bunda, berapa sih bisyarahnya Bunda kalau ingin mengaji di Bunda? Dulu saya pernah dipesan sama Romo Yai, kalau mengajarkan Al-Quran jangan pernah meminta bayaran. Jadi alhamdulillah mulai tahun 90 sampai detik ini saya tidak pernah menyuruh orang-orang yang datang ke rumah saya untuk membayar saya sekian atau sekian. Jadi apapun yang saya terima dari mereka itu rizki dari Allah. Masya Dan Allah. alhamdulillah barokahnya sampai sekarang mereka tidak pernah memberikan saya yang saya tidak puas atau apa. Alhamdulillah saya bersyukur, barokah semuanya. Wah, luar biasa. Selamat datang kembali di podcast Neng Zila. Ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani teman setia kita ya, Wong NU Coffee, dan kita ada Bunda Lulu nih yang masih setia bareng happy people yang ada di rumah dan Neng Zila. Bunda Lulu, kita tanya-tanya lagi ya Bunda Lulu ya. Nah, Bunda Lulu, tadi Bunda Lulu cerita santrinya udah banyak, punya majelis taklim juga gitu ya. Nah, penasaran Bunda Lulu ini berarti ini dong, udah kaya banget gitu ya, karena santrinya banyak gitu kan ya. Pasti kan mungkin ada bulanannya mungkin juga banyak gitu kan ya. Bener nggak sih Bunda Lulu ini sekarang jadi orang yang kaya raya gitu? Atau kalau jadi seorang guru kayak Bunda Lulu ini udah pasti kaya banget gitu? Bener nggak sih Bunda? Alhamdulillah ya, kalau dibilang kaya alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya barokahnya yang luar biasa. Begitu. Ya, kenapa? Berapapun yang mereka berikan untuk saya, itu adalah rezeki yang datangnya dari Allah dan harus saya terima dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, luar biasa ya Bunda ya. Jadi barokahnya gitu ya Bunda ya. Kenapa kok jadinya barokahnya gitu? Memang apa nih Bunda pengalamannya Bunda? Begini ya, kalau dibilang barokah, sering kali saya ketika belanja ke pasar atau ke toko, itu uang saya nggak laku Neng Zila. Loh kok bisa nggak laku Bunda? Gimana ceritanya? Kenapa saya bilang nggak laku? Karena ketika saya beli sayur, jagung manis atau apapun, ternyata uang saya itu ada di dalam jagung itu.
Oh, dan kembali ada gitu kembali maksudnya. utuh. Berarti kan nggak laku itu katanya, Iya. istilahnya orang rungkut uangnya nggak laku. Saya sering sekali ngalamin itu. Jadi belanjaan saya banyak tapi uang saya utuh. Oh begitu ya Bunda ya, karena barangkali karena yang jualan tadi ngaji di rumah. seperti itu. Iya. Wah, kalau saya Bunda pengalamannya belanja di pasar 1 kilo lombok ternyata ada bonusnya 1 tomat gitu. Oh, iya. Atau kalau kayak gitu 1 lombok besar. Tapi seringnya sih Bunda belanja banyak ternyata nggak nyampe sekilo. Padahal Iya, belinya tadi uangnya sekilo. utuh. Kalau saya habis Bunda kalau ke pasar. Iya. Pengen beli ini menjalar kemana-mana gitu Iya, ya Bunda iya, iya. jadinya. Wah luar biasa sekali. Jadi membawa berkah ya Bunda ya, Alhamdulillah. barokah juga. Saya juga pernah sempat dengar cerita dari beberapa teman saya yang Bunda seprofesi kayak Bunda gini. Jadi profesinya kebetulan guru nih Bunda. Beliau sempat bercerita ke saya bahwa kalau menjadi seorang guru itu jangan berharap jadi kaya deh gitu ya. Betul. Tapi percaya deh kalau jadi guru itu hidupnya penuh berkah dan Betul, barokah. Laras. Gitu ya Bunda Iya. ya. Berarti Bunda juga mengalami hal Iya, seperti betul. itu. Wah, baik, luar biasa. Kita lanjut ya Bunda ya. Iya. Nah, kan Bunda tadi mengatakan bahwa tidak menerima bisyarah tadi ya Bunda ya, Iya. tidak memungut gitu ya, tapi seikhlasnya, benar Nggih, ya Bunda? monggo. Kalau saya lihat di luar sana, mungkin di zaman sekarang apalagi anak-anak muda yang mungkin juga seprofesi sama Bunda, pasti kan mikir, lo ngapain aku susah-susah minterin orang kalau aku nggak ada bayarannya, nggak ada duitnya, nggak bikin kaya gitu. Nah, apa nih pesan Bunda terhadap orang-orang happy people mungkin yang sekarang sedang mengalaminya di luar sana biar tetap termotivasi nih Bunda? Karena yang kita ajarkan itu Al-Quran ya. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, otomatis kita juga dekat dengan Allah. Ya kita minta saja sama Allah. Mungkin kita diberi rezeki selain dari kita mengajar Al-Quran. Itu saja. Dan Alhamdulillah menurut saya barokahnya banyak. Gitu ya Gitu, Bunda ya. iya. Oke baik, jadi itu ya happy people yang ada di rumah yang seprofesi sama Bunda Lulu. Kejar aja barokahnya, berkahnya Iya, gitu betul. ya Bunda. Oke baik. Nah selanjutnya nih Bunda, kan Bunda tadi udah membuat majelis taklim, Iya. udah juga memberantas korupsi, memberantas Buta huruf Al-Quran. buta huruf Al-Quran gitu ya Bunda ya. Nah adakah harapan Bunda yang mungkin saat ini masih di angan-angan atau yang belum tercapai? Ada nggak Bunda? Sampai saat ini yang saya belum capai itu tempat untuk ibu-ibu. Jadi gitu. selama ini ngajinya masih di rumah saya. Iya. Dan rumah saya itu hanya 5 kali 10 meter. Oh Masya Allah. Iya, mudah-mudahan di sini, mudah-mudahan Allah mendengar, mengabulkan harapan-harapan saya, sehingga mungkin untuk bulan depan, tahun depan, atau kapanpun akan Allah mudahkan tempat untuk ibu-ibu mengaji ini. Saya agar memiliki tempat sendiri gitu loh, Gitu Nizila. ya, benar. Biar tidak campur dengan rumah saya. Oh iya baik. Iya. Nah kalau boleh tahu rumahnya Bunda tadi 5 kali 10 itu yang biasanya buat ditampung para jamaah itu buat berapa orang tuh Bunda? Kalau untuk 30 orang itu sudah sesak. Oh 30 orang. Jadi dan kalau tempatnya sampai kecil. 30 orang itu yang lainnya di luar. Oh lah Jadi itu kalau pintu hujan harus terbuka. panas ya kehujanan Ya, gitu kalau hujan Bunda. panas ya terpaksa saya taruh di atas. Oh gitu ya Bunda. Di atas itu tempat jemuran saya. Loh. Jadi luas. Oh, Jadi iya. bisa kalau Oke, menampung sampai 30 baik. orang. Oh iya baik Iya. Bunda. Jadi ya itu ya harapannya mungkin ada Iya, tempat buat iya, ibu-ibu ada ngajinya tempatnya lebih sendiri. enak. Tidak campur dengan rumah. Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan Nizila berkat amin. Nizila, mudah-mudahan Amin, Allah ijabah. amin Nggih, Bunda. Semoga amin, nggih. disegerakan harapan-harapannya Bunda ya. Betul. Baik. Nah Bunda mau tanya juga nih, adakah pesan nih Bunda buat orang-orang mungkin yang sudah ibu-ibu, kakek-kakek, nenek, opa, tapi bukan opa Korea ya Bunda ya, Iya. yang saat ini sedang belajar membaca Al-Quran Bunda, karena saya yakin buat Bapak Ibu atau happy people yang ada di rumah yang belajar Al-Quran di usia dewasa itu nggak mudah gitu ya. Iya, betul. Nah apa nih pesannya nih Bunda buat happy people yang ada di rumah? Menurut saya terus semangat ya. Kalau bisa jalani dengan bahagia, semangat, istiqomah. Jangan pernah putus harapan karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Itu. Jadi secepatnya jangan ditunda. Terus semangat untuk belajar dan
Yang penting sabar. Oke, wah luar biasa Bunda. Terima kasih pesan-pesannya. Nah, happy people yang ada di rumah dan juga Bunda Lulu, kita udah ada di akhir acara nih. Seperti biasa, bintang tamu kita biasanya memberikan closing statement. Nah, silakan Bunda berikan closing statementnya kepada happy people yang ada di rumah. Ya, untuk panjenengan semua, kalau mau panjenengan bersinar, silahkan Anda menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Maka hidup Anda akan bersinar seperti mutiara. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Lulu atas waktunya. Sudah datang di podcast Neng Zila. Iya, semoga harapan-harapannya terwujud ya amin, Bunda Lulu amin, ya. amin. Baik happy people, sampai ketemu lagi di acara podcast Neng Zila. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.